السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwanul kiram jamaah Nurul Islam ingkang tansah kawula hormati, nuningge dumateng takmiripun ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kanthi nikmatipun Allah ingkang kathah kita saged dipun kempalaken malih wonten majelis kita ingkang sae menika. Insyaallah kanthi niatan ingkang sae wonten manah kita ingkang mekaten mugia pikantuk ridhanipun Allah. Allahumma amin. Dalu menika kawula badhe matur kanthi judulipun Muslimin Sejati Ridho pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Ikhwanul kiram, ingkang mekaten niki kawula aturaken gandeng kondisi ingkang samangke masyaallah umat Islam nggih. Kenapa umat Islam itu bisa pangapunten bahasa kasare bisa dihinakan, disepelekan atau dikecilkan, artinya karena memang umat Islam tidak pantas untuk menerima derajat tinggi. Tidak pantas. Karena Pak, kalau umat Islam itu memakai apa yang diyakini, memakai apa yang mereka ketahui itu berasal dari Allah dan Rasulnya, insya Allah umat Islam akan disegani oleh baik itu kawan maupun lawan. Dan ini sudah pernah terjadi. 14 abad yang lalu, begitu Nabi mencetuskan masalah Islam itu, kemudian berangsur-angsur 100, 200, 300 tahun mulai dunia menaruh hormat kepada muslimin. Karena Pak, istiqomahnya, konsekuensinya terhadap ajaran-ajarannya. Pramila kanthi judul ingkang mekaten, saya berharap akan mengembalikan posisi Islam yang sebenarnya. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, laqad ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Ruwahu Muslim. Ikhwanul kiram rahimakumullah, Nabi di dalam satu sabdanya tadi bersabda bahwasanya telah dirasakan lezatnya iman seseorang yang telah ridho Allah sebagai Tuhannya, Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Ini kalau di dalam pembelajaran kita dalam hal fikih, ilmu yang pokok artosipun, intinya ilmu itu 3 poin: mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agamanya atau mengenal Quran. 3 poin ini ilmu pokok. Jadi kalau kita bisa mengenal Allah, itu yang sering dengan istilah ma'rifatullah, lalu kemudian mengenal nabinya secara benar,
lalu kemudian mengenal agamanya secara benar, ini ilmu telah dikuasai oleh kita. Ikhwanul kiram rahimakumullah, pramila engkang sepindahan, yang dimaksud dengan keridhaan kita terhadap Nabi itu apa saja? Yang pertama mengenal sirah dan perjalanan hidup dari Nabi kita. Ini harus kita kuasai. Supados kula panjenengan tidak bisa diseleweng-selewengkan. Niki sejarah, tidak hanya sejarah Islam, tetapi sejarah perjuangan kita memerdekakan bangsa ini saja sudah diselewengkan, Pak Bu. Seolah-olah umat Islam tidak berperan, padahal peran yang paling utama adalah Muslim. Pemberontakan-pemberontakan sejak zaman Belanda, mulai tahun 1800-an sampai kita merdeka, itu yang menggerakkan, yang bergerak, yang berontak adalah muslimin terhadap Belanda. Maka itu timbul ajaran-ajaran yang dimotori oleh Belanda, yaitu dari katakanlah pengkhianat-pengkhianat bangsa, yang kemudian ajaran-ajaran itu untuk mempecah belah kita umat Islam. Istilah bahasa kerennya, munculnya sekte-sekte itu adalah dari mereka, dari Belanda, dari katakanlah penjajah. Kalau di India, anak benua India dari Inggris. Inggris menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai boneka. Akhirnya timbul Ahmadiyah. Di tempat kita juga begitu. Mengutak-ngutik masalah ayat, jadikan seorang alim untuk katakanlah berdakwah, tapi alim ini alim karbitan, merubah-rubah. Itu satu contoh ayat yang dia jadikan agul-agulannya apa? Ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Belandanya nunut. Tuh, ayatnya sudah bilang ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan uli amri. Uli amrinya pada waktu itu Belanda. Lalu kemudian masih kurang marem lagi. Mungkin panjenengan preso nggih, Panglima Polim. Kan pejuang kita nggih. Beliau sedang haji. Waktu itu perjalanan Indonesia ke Mekah itu kan sulit, tidak seperti sekarang. Mboten nonton telepon-teleponan. Perjalanan hajinya saja pakai kapal itu apa? Nggih, kapal laut, kapal mesin itu apa istilahnya? Kayak sepur zaman dulu, pakai stingkul. Perjalanannya dari Sumatera sampai ke Mekah itu 30 hari. Nanti pulang 30 hari. Di sana sampai berapa bulan. Ternyata pidato atau surat Panglima Polim palsu disebarkan oleh Belanda. Yang isinya Pak, supaya rakyat Indonesia jangan melawan Belanda. Belanda itu pemimpin kita, haram hukumnya kita menentang uli amri. Saya pernah mendapat teks aslinya kebetulan oleh Ketua Legiun Veteran Jawa Tengah. Kami disuruh menerjemahkan apa pakai bahasa Arab Tegon gitu. Kami disuruh menerjemahkan itu. Ternyata waktu kami terjemahkan kami juga terkejut. Apa ini suratnya Panglima Polim benar? Lalu saya disuruh mengomentari. Saya bilang komentarnya, saya tidak yakin kalau itu adalah suratnya Panglima Polim. Itu palsu, ya. Walaupun ditandatangani oleh beliau. Ternyata beliau yang menyuruh kami itu mengatakan, ya betul ini adalah palsu. Tapi waktu itu sudah semebar tahun beliau di Mekah itu. Semebar bahwasanya kita harus tidak ada perlawanan lagi kepada Belanda. Ini bentuk-bentuk pengkerdilan atau pelemahan terhadap hukum-hukum Islam. Jadi yang pertama kita harus mengenal sirah perjalanan hidup Rasulullah supaya mantep kita,
siapa Nabi itu, lalu bagaimana perjuangannya dan seterusnya. Ya. Yang ini kalau panjenengan mendengar di tempat lain sering dikatakan membaca manakib, ya. Ya, membaca manakib itu sebetulnya isinya itu, ya. Cuma karena kita tidak tahu dikiranya itu satu ibadah. Bukan ibadah, itu hanya sekedar kita mengetahui. Termasuk perjanjian. Ya. Perjanjian itu sebetulnya dari kata Barzanji. Seorang syekh namanya Syekh Imam Barzanji itu yang menulis tentang sirah nabawiyah. Jadi mulai sebelum lahir sampai sedanya Nabi ditulis semua. Hebat, pakai syair. Ya. Yang sampai kita bicara Barzanji angel ya perjanjian. Ya. Dan yang lebih parah lagi karena kita tidak tahu, membaca perjanjian seolah-olah itu ibadah seperti sholat dan seterusnya. Ya. Padahal itu membaca sejarah penting tidak penting, cuma tidak sampai kepada seperti itu. Sampai-sampai perjanjiannya urung rampung wis adan tetap diterusna jere nanggung. Ya. Jadi sekali lagi yuk kembali kepada sirah nabawiyah yang benar supaya kita tahu. Itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 146. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaqtumuna al-haq wa hum ya'lamun. Jadi Allah berfirman di sini membuat kita sadar jangan sampai kula panjenengan le ngertos Nabi kalah karo wong Kristen karo wong Yahudi. Nggih. Orang Yahudi mengerti Nabi kita Muhammad ya'rifuna kama abna'ahum. Dia mengerti seperti mengertinya anaknya sendiri. Jadi bayangkan ibu bapak kula panjenengan nek kali putra wayah kan apal banget nggih. Apal sifat-sifatnya, demenane apapun sudah. Ini dikatakan oleh Al-Qur'an Nasrani maupun Yahudi mengerti tentang Muhammad. Ya, disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia mengetahui Muhammad itu seperti mengetahui anaknya sendiri. Lah masa kita yang muslim ora paham tentang Nabi? Ini yang kami maksud nyun sewu, bukan tidak paham nabinya tapi tidak paham ajarannya. Ya. Yang sekarang ini nyun sewu didengung-dengungkan Maulid Nabi niki kan bulane nggih. Maulid Nabi dengan biaya tinggi. Ya. Sampai pasang taruh pengajian pakai begini begitu. Apa itu jelek? Enggak jelek, bagus. Cuma sayangnya sampai ke situ tok. Nggih. Memperingati wiyosan jeng dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya saja. Bukan itu. Lebih dari itu kita nanti akan bahas poin 2 dan 3 nggih. Jadi Nabi kita harus paham. Nggih. Lalu apa misinya Nabi dan seterusnya. Oke. Kita lajengaken Ibu Bapak. Yang kedua, supaya kita tidak gagal paham bahasane seniki tentang Nabi kita. Ridho kita kepada Nabi itu adalah menjadikan Rasul sebagai suri toladan, huswah hasanah dalam segala aspek kehidupannya. Ini yang kita maksud. Ampun, tiap tahun kita memperingati Maulid, tapi sedikit pun dari sifat Nabi itu tidak ada yang nempel pada kita. Kenapa misalnya? Salah satu saja, Nabi itu santun. Ya.
Lah wong Islam kok jarene Islam tapi nyun sewu beringas. Nggih. Pakai kendaraan disalib ngamuk, nggih. Montong-montong dan seterusnya. Kalau ditanya, kamu ini siapa? Muslim. Muslim kok gitu? Nggih. Padahal Nabi bersabda apa? Innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Nggih. Jadi sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Masa sudah jadi orang muslim kok akhlaknya masih begitu, padahal kita sudah berpuluh tahun jadi orang Islam. Bahkan nyun sewu kata-kataipun kita lahir di keluarga muslim. Jadi sekali lagi yang kedua adalah supaya kita menjadi umatnya Nabi mengikuti. Itu di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, untuk kamu sudah cukup, nggih. Nabi itu kamu jadikan suri toladan. Artosipun kula panjenengan mboten usah kok golek kiblate sanes dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mulai berumah tangganya, bertetangganya, bermasyarakatnya, berdagangnya, bekerjanya, dan seterusnya, semua kiblatnya kepada Nabi. Dan Nabi nyun sewu Pak Bu, hadis dan sunnahnya komplit loh. Tapi satu contoh cara berdagang Nabi, dianjurkan untuk jujur. Rezeki itu Allah yang ngatur, bukan dagangan kita yang ngatur. Pernah Nabi itu melihat orang jual gandum, nah cara mriki beras, niku disogok ngangge astanipun. Ternyata di dalam basah. Kok gandummu teles? Napa jawabe? Ya ora beda wong seniki mandan goro. Anu kudanen jeneng Nabi. Nek kudanen sing teles njaban apa jero, Pak? Ya njaba lah. Mungkin sing teles jero njabane garing. Berarti ada unsur curang. Nabi mengatakan apa yang akan kamu peroleh sesungguhnya hal yang diharamkan Allah. Tegasipun apa? Untung kita besar, tapi percuma keuntungan itu. Tidak akan membawa keberkahan. Ini kadang-kadang kita masih masih bingung tentang rezeki dengan ikhtiar. Ikhtiar boleh. Kalau perlu siang jadi malam, malam jadi siang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi rambu-rambunya tetap, supaya kita nanti dapat keberkahan. Walaupun hasilnya minim, kecil, tetapi berkah. Syukur bagi kalau bisa banyak dan berkah. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Engkang nomor 3, kita ridho kepada Nabi dalam artian mengikuti dan menghidup-hidupkan sunnahnya. Niki nggih pun luntur. Contoh yang paling ringan nggih. Nabi ngendikani supaya menebarkan salam. Nggih. Menebarkan salam artinya apa? Setiap ada orang Islam di suatu komunitas, komunitas itu mesti aman dan nyenengaken. Yang kedua, dalam prakteknya kita ini hendaknya banyak-banyak mengucapkan salam. Ten pasar ketemu karo kancane mboten assalamualaikum. Kowe teka kapan? Kok kowe ngoten nggih? Assalamualaikum. Masuk kantor, assalamualaikum. Kita mau mencoba itu. Saya pernah mengatakan seperti itu di Kebumen.
Saya mengatakan coba masuk kantor pos, assalamualaikum, pasti dijawab. Ada yang jawab. Ning jawabnya Pak, kan tidak lazim Pak. Nah ini yang mengatakan tidak lazim orang minder. Kita ini di bumi Indonesia mayoritas. Ini yang tadi di depan saya katakan harga diri kita terletak kita. Lah wong Islam harus mengucapkan assalamualaikum mawon riku. Ya akhirnya orang lain juga berani mitsewu bahasa kasarnya kurang ajar kepada kita. Karena kita tidak mau menghargai diri kita. Coba kalau kita pasang harga pada diri kita, insya Allah, orang lain akan menghargai. Kita datang ke kantor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya praktekkan ini Pak Bu. Saya masuk di kantor bagian pendapatan daerah ngurus PBB. Saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serentak mereka menjawab, tidak mencibirkan. Jadi kalau kita begitu, setiap muslim begitu, ya wibawa Islam lah. Ini baru satu poin saja, belum yang lain-lain. Kalau sekarang kita lihat, maka itu jangan salahkan, jangan salahkan, walaupun ini salah, tapi jangan salahkan. Ini konten waktu rame-rame ini pemilu, lebih baik dipimpin orang yang bukan muslim asal jujur daripada dipimpin oleh seorang muslim yang tidak jujur atau korupsi. Ini kelihatannya kan benar nggih? Kelihatannya. Tapi sekarang kita bertanya, apa ada muslim yang tidak jujur? Nah gini, kalau muslim yang benar mestinya ya jujur. Loh kok nganti diomong muslim ora jujur, berarti pancen ana muslim sing ora jujur. Mestinya tidak begitu. Setiap muslim harus jujur, karena nabinya yang tiap tahun diperingati wiyosanipun itu bersabda begini, alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal bir wal biru yahdi ilal jannah. Alaikum bisidqi, atas kamu aku perintahkan untuk jujur, dan jujur itu mengantarkan kamu kepada kebaikan. Dan kebaikan itu mengantarkan kamu kepada surga. Nah, terus urut-urutannya jujur dadi apik, apik mlebu surga. Niku sing ngendikan Nabi. Mestine awake dhewek ya kudu percaya nggih, Mbak. Ning awake dhewek luwih percaya karo omonge kancane. Kancane le sanjang ngeten. Zaman siki jujur ya ajur. Lah ku sing dipercaya. Padahal Nabi ini sanjang ora jujur, nek jujur nang surga. Lah kok percaya karo kanca? Lah jan, nggih. Jadi sekali lagi, yuk kita bermaulid Nabi, tapi dalam artian kita beritikad untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, menghidup-hidupkan. Nggih. Dalam sebuah sabdanya beliau bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaisa min." Barang siapa membenci sunnahku, dia bukan golonganku. Jadi sunnahnya Nabi apa-apa, kita harus yakin itu benar, walaupun belum melakukan. Saya belum melakukan itu, tapi jangan sekali-kali mengatakan itu tidak baik. Sunnah Nabi itu baik. Jangan sampai kita mengatakan tidak baik. Soal kita belum bisa, belum mampu, enggak apa-apa, namanya belum mampu. Contoh, badhe tindak Jumatan bapak-bapak, napa sunahnya? Siram, siram mbok, modalnya kena kepenak, ngolet banyu biur, dan hasil dari siram napa? Bersih, bagus, gitu. Lalu memakai wangi-wangian. Kadang-kadang gersulat simbodan. Jumatan tanggane masya Allah, begitu sudah mau sholat breng. Nggih, ki sekangendi wong kiye lah nggih.
Jadi kadang-kadang membuat kita jadi kecewa, gelo. Nggih. Lah kondangan kumpul karo kanca hanya untuk pesta, mambune wangi, klambine anyar-anyar. Nggih. Malah nang lemari dipilih dudal-udal kabeh. Takoni dene dudal-udal iya arep kondangan. Nggih. Lah gilirane arep nang masjid kok ya ora ngagem sing apik, nggih. Malahan sarung semampir langsung dienggo bae. Sing keplekiken tanggane. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man ahyati sunati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'iyya fid jannah." Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, dia berarti cinta kepadaku. Hubbu, mahabbah, itu cinta. Dan siapa yang cinta kepadaku, ma'iyya, bersamaku nanti di surga. Jados iming-iminge Nabi, sinten kemawon sing mengikuti sunah-sunahnya Nabi, semampu kita nggih, semampu kita. Saya baru bisa 10, panjenengan 20, enggak apa-apa. Tapi itikat kita ingin semua sunnah Nabi kita ikutin. Yang demikian Nabi mengatakan, ma'iyya, bareng aku surga, di dalam surganya, fil jannah. Dalam hadis yang lain sahih juga, man ahyati sunnati idza fasadi ummati wallahu ajru mi'atin syahid. Sinten kemawon sing nguri-uri sunnahnya jeneng Nabi, sunnahnya jeneng Nabi yang begitu banyak itu diuri-uri, artinya disunah, maka itu serang banyak, ayo nyunah. Itu siapa yang begitu? Wallahu ajrun, sungguh Allah akan melimpahkan, memberikan ganjaran 100 kebaikan. Subhanallah. Jadi mboko sekedik Bapak Ibu, sunnahnya Nabi yuk kita hidup-hidupkan. Mulai dari rumah tangga kita lah. Rumah tangga kita. Ibu bapak nek wungu sare terus pun siram, pun sholat, tolong bersalaman antara suami istri. Aja mung salamane nek tanpa amplop. Boten tiap pagi kita salaman, alhamdulillah Pak, waras Pak. Istri mencium tangan suaminya bagus lagi. Dan itu biasakan. Sehingga kalau kita terbiasa dengan cara-cara itu, ajeng ngomong kasar be ora dadi. Tiap pagi kita berbuat yang baik. Dan itu Nabi lakukan. Bahkan sampai-sampai panggilan kepada istrinya saja Nabi mesra. Ya Humaira. Humaira Pak, pipi mang merah. Artinya panggilan manja kepada istrinya. Kita sebagai umatnya, ayo kita tiru. Ya tidak harus persis ya Humaira, enggak. Artinya ya baik. Panggilan-panggilan yang baiklah kepada istri, kepada suami. Lalu ucapan terima kasih dan minta maaf tolong dibiasakan di rumah kita. Bapaknya salah minta maaf sama istrinya. Istri salah minta maaf. Orang tua salah sama anak minta maaf, enggak apa-apa, enggak asor, enggak rendah. Malah nanti jadi khuswah untuk anaknya. Besok kalau anaknya salah juga akan minta maaf. Karena contohnya dari bapak dan ibu. Lah bapak ibu kayak juragan perintah, orang tahu njaluk maaf. Merintah karena jika tahu bareng wis teka ora terima kasih apa. Pundhutaken sandal kae. Bapak, begitu niki nggih Pak. Ya wis kene telekono. Ya mbok tolong sedikit. Terima kasih ya Nduk, terima kasih ya. Biar. Terima kasih ya Nang. Mudah-mudahan panjang umur. Doakan. Doanya ibu bapak luar biasa mustajab untuk anaknya. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh. Padahal cuma ngambilkan sandal, ngambilkan anduk, ngambilkan apalah yang sepele.
Jadi nanti terbiasa itu hal-hal yang baik. Ini kalau mau menghidup-hidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi. Yang keempat, yang terakhir, melanjutkan misi dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah itu bukan tugasnya mubalik tok, Pak, Bu. Itu Nabi bersabdanya, Pak, baligh anni walau ayah. Sampaikan olehmu yang dariku walaupun satu ayat. Artinya semua umat Islam sudah direkomendasikan oleh Nabi menjadi mubalik, walaupun mubalik satu ayat. Artinya apa? Tebarkan ilmu. Nek bahasa sing umum napa? Aru-aru. Maka itu di dalam Al-Quran disebutkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf yang sudah terkenal apa? Kebaikan. Ya sudah, tebarkan kebaikan. Tebarkan kebaikan. Dan ini sudah harus menjadi, katakanlah, moto kita lah di mana saja. Setiap ada kebaikan kita sebar-sebarkan. Misi Nabi. Ibu bapak ingkang kawula hormati, dakwah, kalau melihat bahasanya, dakwah itu artinya memberikan makan. Berdakwah itu artinya memberikan sesuatu yang mengenakkan. Maka itu tidak salah sekarang masjid-masjid sudah mulai sampai kepada istilah napa? Jumat berkah. Jumat barokah. Ya saya sering bicara di sana-sana aja mung Jumat tok lah. Sebab fakir miskin itu laparnya mboten mung Jumat tok lho. Nek perlu ya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, walaupun sedikit. Saya pernah melihat masjid bagus sekali, Pak. Di situ ada kayak napa nika grobogan, kayak lemari kaca ngoten nggih. Isine segat napa nggih, nasi bungkus kali minuman dan seterusnya. Di rak yang sebelah minumannya macam-macam, wonten sing dijiret plastik, wonten sing nganggo gelas kayak ale-ale nika, terus wonten sing banyu aqua. Makanannya wonten sing dibuntel godhong, wonten sing dibuntel kertas, wonten ngangge styrofoam dan sebagainya macam-macam. Jebulane ditulisi ten dhuwure niku. Kenapa kok tidak sama? Silakan ambil dan silakan isi. Jadi siapa yang mau ngisi monggo. Bapak-bapak kok kasedo apa Ibu ngisilah 3 bungkus, 4 bungkus. Nggih monggo. Mangke yang ada yang kepingin ngambil. Ada orang datang pakai mobil susut, habis sholat ini ambil makan. Ya apa di situ ditulis ambil. Dan ini nyun sewu Pak, Bu, berkah betul nggih. Itu ada seorang di Jakarta namanya Bapak Hamka, Chinese Islam yang dipelihara oleh Buya Hamka waktu itu menjadi anak angkatnya. Dia tajir, kaya, mempunyai perusahaan pengelola jalan tol lah. Itu mempunyai uang 10 juta, kemudian buka gratisan nasi kuning terkenalnya di setiap pojok-pojok jalan di seluruh Jakarta. Ini dipasrahkan pada anak buahnya, ini modalnya 10 juta, ngana tuku sega, gawe sega disebarkan. Tapi ya itu ditulis siapa yang mau ikut silahkan. Ternyata sekarang kasnya dia buka rekening. Rekening itu sinten mawon engkang badhe ngisi monggo. Ternyata kasnya sekarang miliar, Pak. Jadi sega kuningnya dibagi-bagi ranteng-teng, kasih tambah. Kenapa? Allah menjanjikan keberkahan dan setiap apa yang kita berikan akan berlipat ganda. Wonten tukang becak di Jogja sudah sepuh, setiap berangkat itu membawa tumtuman dan tidak tanggung Pak, lembetok minimal 20 bungkus. Padahal dia tukang becak. Jadi secungcungnya ana wong nyapu enggak Pak. Lah terus Bapak beri, alhamdulillah sing naminipun rezeki nggih mboten tau sat. Ada orang naik becaknya, mungkin orang itu tahu ini tukang becak ini. Terus begitu diantarkan maringi Pak, ampun diwilang langsung dikantongi mawon. Loh,
pinter mboten pun dikantongi diblesekaken. Ternyata dilihat 600.000. Napa wonten wong becak mbayar 600.000 lah. Nggih, enggak apa-apa jujuke nang ndi. Karena Pak, rupanya Allah yang mengatur bales kayak wong. Nah, ngaten nggih, ini satu. Apalagi kalau kita tahu balasan Allah kepada kita bukan hanya wujudnya uang. Saya sedekah tadi pagi 10.000. Kula tiriki dompete sonten niki tetep ya kalong 10.000. Jere Gusti Allah maringi piwales 700 lipat nggih. Tapi kula tingali dompet kula ajeg kalong 10.000 bae. Rupanya saya tidak sadar kalau Allah memberi dalam bentuk lain. Nyun sewu Bapak Ibu, dan ini harus kita sadari. Nabi mengatakan sesungguhnya sedekah kamu junnah. Apa junnah? Perisai, tameng dari balak. Alhamdulillah dari pagi sampai hari ini saya selamat. Mungkin karena sedekah saya. Ya? Bukan mungkin. Di antara salah satu Allah menyelamatkan saya dari sedekah. Ya? Walaupun cuma 2.000, 10.000, 5.000. Niat ikhlas ini di jalan Allah, insya Allah Allah sudah mencatat. Setunggal malih balasan Allah, ibu bapak sehat wal afiat ngantos dinten niki kali putra wayah, itu kan sudah pemberian Allah. Ya? Kalau wingi marbot kami, ya bukan wingi, sebulan yang lalu sedok, dia sakit, masuk rumah sakit. Ya 3 hari lah, Jumat, Sabtu, Ahad, Setu. Itu kalau mau dihitung waktu di ICU, saya tanya ICU itu rata-rata berapa? Ternyata orang di ICU itu minimal Pak, minimal itu 5 juta. Kalau mau bayar nggih, ini kejawi yang sudah ditanggung perusahaan atau asuransi, tapi kalau mau bayar 5 juta. Lah wae dewek pun pinten tahun ora tau mlebu nang ICU. Oh, berpirang miliar Gusti Allah le paring lah, nggih. Maka itu jangan hitung-hitungan lah karo Gusti Allah, mesti awake dewek kalah, nggih. Nikmatnya Allah luar biasa. Sehingga dikatakan kamu ambil air laut untuk apa ya? Menulis tentang nikmatnya Allah, semuanya akan habis, nikmatku tidak akan habis tertulis, nggih. Artinya apa? Nikmatnya Allah luar biasa pada kita. Ada 4 poin dalam rangka kita ridho kepada Nabi. Yang pertama adalah mengenal sirah, artinya mengenal lebih dalam kepada Nabi kita, ya, supaya kita cinta betul kepada Nabi, ngestoaken dawuh-dawuhipun. Yang kedua, menjadikan Nabi sebagai uswah, contoh dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan yang ketiga, mengikuti dan menghidup-hidupkan sunnahnya. Dan yang keempat, yang terakhir tadi adalah yuk kita berdakwah dengan apa yang bisa kita dakwahkan. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang di akhir nanti kita bisa berharap untuk bisa mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Maka ibu bapak mungkin ada waktu boleh untuk bertanya. Semoga. Ibu ingkang kawula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken inggih kathah kelenta-kelentunipun, kekiranganipun inggih saking kawula piyambak. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Lan mbok bilih kanthi peparing panjenengan pangapunten dumateng kawula ingkang mekaten kawula nyuwunaken dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala minangka wasilah medhaipun magfirah Allah dumateng kita. Allahumma amin. Lan mbok bilih wonten sae utawi leres estu menika peparingipun Allah dumateng kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.